Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman bersama seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada dalam keadaan baik-baik saja. Kembali saya akan bicara dengan kegemilangan timnas kesayangan kita, tim Garuda kita untuk mengawali pertandingan pertama di grup A Piala AFF atau ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan menggulung habis ada pesta gol di Stadion Pakansari 5-1 atas Kamboja. Langkah awal yang bagus, ya baik, tetapi saya ingin menyorot kembali dengan satu sosok yang pasti teman-teman juga sudah tahu semua bagaimana kegemilangan bintang yang dilakukan oleh si anak muda ini 19 tahun. Ya, siapa lagi kalau bukan Mitchell Liebecker. Di belakang punggung dia itu ada tulis Mitch. Kita sudah menemukan kembali sosok pemain dengan nomor 9. Itu yang menjadi kesulitan saat ini, berarti ini bisa menjadi pendamping oleh Romani yang seakan-akan menjadi sosok yang sendiri di depan, sehingga perlu untuk ada tandemnya. Karena Ole bukan tipikal murni nomor 9, dia lebih cocok ke nomor 10 di belakang striker. Tapi karena tidak ada, maka Ole yang akan menjelma menjadi striker, dan kita tahu menjadi striker terbaik buat timnas senior kita. Nah, dengan adanya Mitchell Baker ini, tentunya bagus buat Ole. Ole pasti bisa menyaksikan melihat pertandingan kita melawan Kamboja dan dia pasti akan tersenyum gembira yang melihat teman-teman dia bermain dengan sangat baik, ada 5 gol di sana dan terutama menyoroti tentang Mitch Baker ini. Jadi kalau sudah ada nomor 9 di depan berarti Ole bisa bermain di posisi kedua di belakang Mitch untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya karena setelah Piala AFF ada FIFA Asian Cup teman-teman. Dan di sanalah kita akan menyaksikan dua sosok ini akan bermain. Nah, saya kembali ke Mitch Baker ini. Ya, ini hat-trick yang luar biasa ketika dia hanya 14 hari pasca dia diambil sumpah sebagai pemain naturalisasi kita. Ya, setelah DPR RI menyetujui itu Komisi 10 dan 13 ada paripurna dan Presiden Prabowo tanda tangan dukungan pemerintah yang kuat dan 14 hari itu sejak tanggal 13 Juli yang lalu dia membuat 3 gol. 3 gol lahir ke gawang Kamboja di Piala AFF ini di grup A. Dia lakukan hanya dalam 56 menit. Luar biasa. Bahkan untuk gol pembuka dia dengan tandukan sambil membelakangi gawang lawan, itu menaklukkan penjaga gawang Kamboja, Hul, terjadi di menit ke-6. Sebelum dilakukan lagi di menit 9 menit kemudian, tepatnya di menit 15. Dan ada gol ketiga dia. Jadi ini menjadi apa ya, kalau bisa dikatakan, keinginan yang luar biasa bagi seorang Mitch Baker ini. Dia bilang ini mimpi yang menjadi kenyataan. Wow, bagus dalam press conference kan dia mengatakan demikian bersama dengan John Hartman. Dan dia bayar tuntas. Bayar lunas kepercayaannya diberikan oleh John Hartman. Karena mungkin di awal banyak mengatakan dia akan main di babak kedua. Karena Jens Raven mungkinnya akan pertama seperti ketika dalam melawan di Bali. Dan dia kan ketika menang 3-0 di uji coba yang tidak resmi itu, dia mencetak gol ketiga bagi Indonesia melawan Bali. Tapi melawan Kamboja, pemain dengan tinggi 196 cm ini langsung dimainkan sejak awal. Dan dia bisa membuktikan. 2 dari 3 asis terbaik yang dilakukan oleh pemain kita, gelandang terbaik kita Tom Hai, itu dua-duanya dilakukan dengan sundulan kepala. Diselesaikan dengan sundulan yang mematikan oleh Mitchell Baker. Dan bagi Mitchell Baker, dia tidak menyangka sama sekali bahwa di pembuka ini dia bisa membuat 3 gol. Sebiji gol aja sudah senang bagi Mitch Baker. Tapi dengan 3 gol dan menjadi man of the match, ya tidak mudah bagi dia ya tentunya. Tapi dia melakukan dengan sangat baik. Kerja keras tentunya ini. Ya, sebagai pemain terbaik, oke, kita bisa lakukan dan ini akan memacu motivasi dia. Ya, ketika terpilih pertama kali sebagai man of the match, dia tentunya ingin melakukan yang terbaik. Step kedua adalah lawan Timor Leste. Bermain di Chonburi, di Thailand, di mana Timor Leste memilih Chonburi sebagai tuan rumah mereka. Dan ini juga menjadi tantangan bagi seorang Mitchell Baker. Sekarang 3 gol, sama seperti Nguyen Din Bach, pemain dari Vietnam ketika menghajar Timor Leste dengan 7 gol, dia membuat 3 gol. Jadi posisi top skor Piala AFF saat ini ada di 2 orang. Pertama Mitchell Baker dan juga dengan Nguyen Din Bach. Kesempatan untuk menambah pundi-pundi gol bagi Mitchell Baker ini itu bisa tersaji kita akan lihat pada tanggal 31 di saat kita akan bertarung melawan Timor Leste.
saya rasa peluang dia untuk bisa membuat hat-trick lagi terbuka. Karena Timor Leste sudah 2 kali kalah. Artinya mereka terluka, sedang down. Kemarin mereka dihajar lagi oleh Singapura dengan 2-0. Ya, tidak membuat gol sama sekali dalam 2 pertandingan, kemasukan 9 gol Timor Leste. Setelah 7-0 kalah dalam pertandingan pertama melawan Vietnam. Jadi ini peluang besar, kesempatan buat pemain-pemain kita, terutama bagi Mitch Baker, untuk bisa mencetak gol. Kalau dia menambah 3 gol lagi, saya meyakini, bahkan bukan tidak mungkin dia menjadi top skor di Piala AFF. Sehingga target ambisi kita untuk bisa menjadi juara pertama kali dalam 30 tahun terakhir sejak 1996 Piala AFF digulirkan itu bisa jadi kenyataan. Jika kita bisa terus konsisten menjaga permain dari pertandingan satu ke pertandingan yang lain, kita akan bisa mendapatkan hasil yang bagus. Karena setelah dalam Timor Leste kita akan balik ke Pakansari, bermain menjamu juara bertahan Vietnam. Sebelum nanti pada tanggal 7 kita akan bertarung pertandingan terakhir di grup A melawan Singapura. 2 laga terakhir itu memang kelihatan akan menguji ya pemain-pemain, karena Vietnam dan Singapura ini kan lebih bagus dibandingkan Kamboja dan Timor Leste. Nah, di situ menjadi ujian bagi pasukan Herman. Apakah terus bisa menjaga konsisten permainan dengan sangat baik. Tapi saya pikir melihat bermain melawan Kamboja, kita bisa mendapatkan hasil yang bagus untuk bisa menuju paling tidak di step awal adalah melihat potensi untuk bisa masuk ke babak semifinal. Ya, dan Mitch Baker, selamat datang. Kita sudah punya pemain number 9 di depan yang galak. Ya, dia masih muda sekali. Ini ada proses jangka panjang. Ya, bagaimana dia dengan 19 bisa bermain mungkin sampai 10 tahun di tim nasional kita. Ya, tidak ada yang menduga juga karena dia kan tidak berasal dari klub hebat, bermain di Eropa di Eredivisie misalnya, atau bermain di Italia, di Jerman, ya, bermain di Prancis atau dimanapun. Dia datang dari klub yang biasa-biasa, bahkan dia dari seorang pemain dari Universitas Georgetown yang ada di Amerika Serikat, walaupun memang dia diincar masuk untuk di Colorado Rapids, tetapi tidak punya background yang kuat sebenarnya, ya. Tetapi kalau melihat cara dia menjadi predator di kotak penalti, ini berbahaya. Ini house goal, insting goal dia sangat sangat tinggi, apalagi dalam duel bola-bola atas dengan postur yang tinggi, hampir saja 2 meter. Jadi ini keunggulan buat kita. Jadi ada opsi lagi bagi John Herdman menempatkan Mitch Baker di depan untuk bola-bola crossing. Kita ini enak. Dengan tinggi badan dia bisa manfaatkan, dan itu yang terjadi kan. 2 dari 3 gol dia tuh lahir dengan luar biasa lewat tandukan kepala. 1 gol bagaimana dengan klinis dia bisa menyelesaikan umpan dari Eliano Reinders dan dia dengan tenang. Nah, itu saya bilang ini pembunuh berdarah dingin yang kita nantikan selama ini. Jadi berterima kasih ya apa yang dilakukan oleh dia untuk pemerintah Indonesia, Ketua Umum Pak Erick Thohir yang menggenjot habis mempercepat proses dari Mitch Baker, dan termasuk dengan Luke Fikri yang tidak bermain saat ini, nanti di FIFA Asian Cup Luke Fikri akan bermain, dan tentunya ini sangat bagus sekali. Makanya John Herdman berterima kasih kepada pemerintah semua, kepada Ketua Umum, termasuk dengan Mitch Baker, bagaimana dia mendapatkan kepercayaan, mendapatkan kesempatan untuk bermain dengan tim nasional kita, dan langsung sebagai starter. Wah, di starting 11 pertama itu tidak mudah bagi dia untuk debut, tapi dia sudah membayar semua dengan sangat-sangat fantastis bagi seorang pemain debutan. Semoga bisa berlanjut terus, dan kita berharap gol-gol lagi akan datang dari kaki, dari kepala seorang anak muda yang bermain di nomor 9 seperti Michelle Baker ini, yang punya darah Indonesia dari sang ibu Maureen Lee Baker, karena kakeknya itu Ankun itu dari Yogyakarta, ya, kemudian kombinasi dengan neneknya, ya, itu berasal dari Semarang. Tentunya ini neneknya Nio Lee, ya, tentunya bagi orang Jogja, orang Semarang sangat bangga bahwa ada pemain keturunan seperti Mitch Baker ini yang mampu mengharumkan nama Indonesia. Jadi terbentang luas panjang karir dia bersama dengan tim Garuda kita, sambil kita berdoa bersama untuk bagaimana keberhasilan tim nasional kita di Piala AFF, dan tentunya karir bagi Mitch Baker ke depan. Oke, sampai di sini saya, Bung Ropan, berbicara soal anak muda ini yang luar biasa, ya, yang saya pikir ini akan menjadi sebuah kebanggaan bahwa kita punya pemain depan yang kita rindukan sejauh ini untuk bisa mendampingi Oli Romani di level yang lebih tinggi nantinya. Dan kita berdoa juga berharap bahwa Mitch Baker bisa menjadi top scorer di Piala AFF ini. Wassalam, ciao.